Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Ada satu musim yang sangat sulit buat Manchester United. Wow. Selain musim ini. 5 musim kemarin. Musim kemarin, 7 musim kemarin. 10 musim kemarin. Semenjak ditinggal Fergie aja. Sebenarnya tinggal Fergie. Nah, ada satu musim waktu sama Fergie ini musim 2009-2010 kan. Jadi waktu itu Fergie ini harus kehilangan 2 pemain andalannya Wah. di lini serang lagi. Oke. Yaitu Cristiano Ronaldo dan Carlos Tevez gitu. 2 pemain ini jadi pilar penting keberhasilan United meraih double winners pada 2008 dan gelar Premier League ketiga semusim kemudian. Betul. Nah, waktu itu kedua pemain ini memutuskan hengkang setelah sukses memberikan gelar sayangnya gitu. Karena ya waktu itu si CR7 atau Ronaldo pergi untuk memenuhi impiannya bermain bersama Persib Bandung. Waduh, kayak Essien ya. Nah, Jadi Chelsea, Madrid itu tuh cuma batu loncatan. dan dia motong rumput lagi bukan main bola. Yang penting happy. Pada akhirnya si Ronaldo ini pergi, emang waktu itu tim impiannya adalah Real Madrid yang mana menjadi kiblat semua pemain bola mungkin ya. Nah, sedangkan si Tevez hijrah ke tim saingannya United, justru ke Manchester City. Nah, si hijrahnya Ronaldo sempat menghadirkan polemik. Nah, karena pendekatan Real Madrid yang dianggap Fergie tidak beretika, jadi menikung mungkin ya. Nah, namun kepergian si CR7 tidak terlalu dipermasalahkan sebenarnya, karena sebagian besar pendukungnya mengingat ia sudah memberikan gelar banyak lah bagi Manchester, udah lengkap banget lah di sini, mentok gitu pencapaiannya, jadi silakan aja pindah gitu. Benar, karena Fergie pun sebenarnya meski dia tuh udah tahu Kak, si Ronaldo bakal pergi suatu hari nanti dan ya udah dia ikhlas. Nah, tapi beda sama Tevez kasusnya. Si pemain timnas Argentina ini pindah dengan membawa kebencian dari supporternya United. Yang pertama udah pasti karena dia memilih Manchester City ya sebagai. Jadi pindahnya tuh langsung gitu. Dari MU ke City. Beda sama si Schmeichel. Schmeichel itu dia ke Sporting dulu ke Portugal. Sporting mana baru ke City. Nah, alih-alih menjadi klub yang dia perkuat dalam waktu yang lama nih, Tevez ini justru menjadikan United sebagai batu loncatan buat ke City. Gak kebalik apa ini si Tevez nih, kocak. Dan ini pun gak lepas dari pengaruh pemiliknya. Pemiliknya itu bukan klub Kak, bukan MU, tapi agen namanya Kia Joorabchian gitu. Nah, yang kedua nih masalah si Fergie ini akhirnya pada bermasalah soal billboard. Masalah ini disebut-sebut memperuncing rivalitas antara City dengan United. Mungkin waktu itu medsosnya belum sekuat sekarang gitu ya. Jadi sindiran-sindirannya ada di billboard ini. Nah, ini tuh sekelas billboard yang dirilis pada 14 Juli 2009 hanya berisi penyambutan Carlitos. Jadi ya billboardnya biasa sebenarnya penyambutan si Tevez ini oleh si Manchester City. Namun yang membuat si United kesal adalah tulisannya. Karena pada billboard yang terpasang di Dean's Gate tersebut wajah Tevez dihiasi dengan ucapan Welcome to Manchester. Jadi selama ini dia tinggal di mana? Iya, dan pesan City yang mengejek United terlihat jelas emang dari billboard itu Kak. Welcome to Manchester ini seakan-akan menyebut kalau United bukan bagian dari Manchester. Betul. City nganggap mungkin MU itu bagian dari Soreang. Atau ya Kaupo gak dianggap Bandung gitu. Gak dianggap Bandung. Yang kedua adalah soal posisi papan tersebut yang diarahkan ke Salford. Wah, langsung ya. Nah, wilayah markas United waktu itu kan Old Trafford di daerah Salford gitu. Diarahinnya malah ke situ gitu. Nah, berkaca dari geografis, markas City ini emang letaknya di pusat kota Manchester, meskipun agak timur sebenarnya ya. Tapi markas United itu lebih di pinggiran Jalan Karupat lah gitu. Iya benar, jadi gak di pusat kotanya gitu, gak gampang kelihatan orang gitu. Iya, kalau City itu Gede Bage masih kota. Iya benar. Kalau ini mah beneran ujung Jalan Karupat lah, Manchester gitu. lah ya. Ini yang bikin City dapat julukan The Citizens karena mereka merasa mereka ini adalah penduduk asli kota Manchester. Dan tim utama di Manchester itu mereka. Gitu ya bagi mereka. Nah, balik lagi ke soal billboard, si penggemar United ini kesal gitu dengan apa yang dilakukan oleh rivalnya tersebut gitu. Apa banternya mungkin ya udah bikin kesel banget. Bahkan Sir Alex Ferguson pun ikut bicara. Ia menyebut City itu sebagai klub dengan mental yang kerdil atau ya kecil lah. Ia juga pernah menyebut City sebagai tetangga yang berisik, yang noisy neighbor tuh dari Fergie ini. Betul. Fergie bilang tuh City merasa menang karena berhasil membawa Tevez dari MU gitu. Nah, buat City, tanggapan Ferguson tersebut jelas membuat mereka gembira. Berhasil justru. Bener nih, ke-trigger nih. Nah, buat mereka, Fergie ini memakan umpan mereka Kak, lewat billboard sindirannya tersebut. Ini menandakan kalau City mulai dipandang sebagai tim yang diperhitungkan lah. Karena waktu itu tuh belum kayak sekarang. Betul, kan, belum itu dibeli sama Raja Minyak lah. Iya, Raja Minyak. Waktu itu udah pas sama Tevez. Oh iya, tapi maksudnya belum kelihatan lah.
Nah, manajer City yaitu Mark Hughes dia bilang kalau MU juga sebenarnya diam-diam memerhatikan City. Yaitu dengan suka mengungkit-ungkit kayak kapan sih City terakhir kali dapat trofi? Benar. Gitu. Harusnya biasa aja gitu. Harusnya mungkin menurut mereka. Nah, ucapan Hughes tadi kemudian diiyakan oleh kepala eksekutif pemasaran City yaitu David Pullan. Karena sih ya Pullan. Pullan dong. Dialah orang di balik munculnya billboard si Tevez waktu itu. Bagian dia ini marketingnya nih. Baginya promosi tersebut bukan bermaksud menggoda Fergie, tapi sebagai bentuk kalau City ini bukan lagi kesebelasan yang diremehkan seperti sebelumnya. Ini ada new era bagi City. Gitu dimulai dengan billboard ini. Nah, si poster ini menggambarkan seberapa seringnya City dibicarakan, tetapi jadi lebih besar ketika Fergie berkomentar. Kan kalau ada tanggapan awalnya biasa aja. Bener. Pas Fergie komen jadi lebih gede. Harusnya si City ini minta tanggapan Lesti. Iya, itu jadi lebih gede lagi. Karena tanggapan Lesti TP. Kurang nyambung ya. Nah, saling adu komentar tersebut kan membuat konflik semakin panjang. Betul. Dan membuat keduanya menjalani persaingan yang sangat ketat. Semenjak itu. Apalagi Fergie ini sesumbar, Kak. Ini agak ngeri sih. Sesumbarnya dia bilang bahwa City baru akan menggantikan United sebagai penguasa kota Manchester setelah ia meninggal dunia. Wah, ini gak hati-hati kalau ngomong Sejak saat itu keduanya saling menunjukkan siapa yang lebih baik. Puncaknya ya udah pasti Kak waktu City juara Premier League 2011-2012 dengan poin yang sama MU. Iya. Beda selisih gol. Nah, saat itu mereka berhasil mengalahkan Setan Merah hanya dengan keunggulan selisih gol yang terjadi pada menit-menit akhir pertandingan. Makanya itu mungkin kalian udah tahu banget momen itu ya. Nah, setahun kemudian United akhirnya kembali mengambil gelar yang lepas tersebut. Gelar ke-20 tersebut menjadi kejayaan terakhir United di Premier League sayangnya. Sejak saat itu mereka tidak bisa lagi menjuari liga. Sebaliknya City berhasil meraih 3 gelar Premier League dalam 7 musim terakhir ini semenjak dipegang Pep. Luar biasa. Gara-gara mungkin persaingan tadi iya. Mungkin sekarang lagi bener eranya City dulu. Yang penting jangan Liverpool dulu. Wah, agak susah ya karena juara terakhirnya lama banget. Kamu menarik banget ya bahasan kita di episode ini. Buat Anda yang ketinggalan atau pengen yang durasinya lebih lengkap, lebih panjang, bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Propaganda, program sepak bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.